Sahabat Kisering, apa kabar? Semoga saya menjumpai Anda saat ini dalam keadaan yang sehat. Di video kali ini saya mau berbagi informasi yang sangat penting dan pastinya menarik untuk dipahami, yaitu tentang makan dengan porsi banyak tapi berat badan Anda tidak bertambah. Apakah situasi kesehatan seperti ini terjadi dan sedang terjadi di dalam kehidupan Anda saat ini? Atau mungkin ada sahabat-sahabat Anda atau keluarga Anda yang pernah mengeluh tentang situasi kesehatan demikian. Ya, makan dengan porsi banyak tapi tidak pernah menambah berat badan atau tidak berpengaruh pada peningkatan berat badan. Saya adalah seorang perawat yang selalu melayani pasien setiap hari. Tentu profesi perawat identik dengan mendengarkan pendengar yang baik, karena tiap harinya selalu berhadapan dengan masalah-masalah kesehatan pasien. Dengan cara apa kami mendapatkan informasinya? Ya, yang pastinya dengan mendengarkan begitu banyak keluhan-keluhan, supaya kami bisa mendapat informasi yang secara detail untuk menegakkan satu yang namanya diagnosa. Ya, tentu dari pengalaman-pengalaman tiap hari kami sering menemukan pasien-pasien yang banyak mengeluh tentang kesehatannya, dan juga bukan hanya pasien, kami juga tetap mendengarkan keluh kesah dari keluarga-keluarga pasien yang mendampingi pasien datang ke rumah sakit. Mereka juga bertanya tentang masalah kesehatannya, dan sering kami mendengarkan juga tentang keluhan-keluhan mereka kalaupun mereka datang tidak berobat. Yang sering mereka pertanyakan ke tenaga kesehatan adalah makan, situasi kesehatan yang ketika mereka makan banyak tapi mereka merasa tidak berpengaruh pada peningkatan berat badan. Kalaupun mereka badan yang awalnya kurus, ya mereka tetap kurus. Ya, tidak ada perubahan sama sekali ketika mereka merubah pola makan mereka. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, bagi Anda yang mungkin baru saja masuk dalam channel ini, jangan lupa subscribe biar saya lebih semangat memberikan informasi kesehatan yang penting untuk Anda. Dan jangan lupa like, share ke sahabat-sahabat Anda, ke teman, ke keluarga yang mungkin bermanfaat. Share-lah ke orang-orang tersayang Anda. Dan juga jangan lupa bunyikan loncengnya agar Anda selalu mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari saya. Tentunya informasi-informasi kesehatan yang sangat penting untuk Anda. Makan dengan porsi banyak tapi tidak berpengaruh pada peningkatan berat badan. Artinya jika Anda sebelumnya badan Anda kurus, ketika Anda mau merubah keadaan seperti ini, ya, dengan merubah pola makan Anda, ya, dari porsi yang biasa-biasa menjadi porsi yang lebih banyak, namun ternyata hasilnya tidak juga membuat tubuh Anda gemuk. Nah, ini yang saya mau bahas bersama dan saya mau bagikan untuk Anda yang sekarang ini mungkin lagi mengalami situasi kesehatan seperti itu. Perlu yang saya mau kasih tahu saat ini adalah keadaan kesehatan seperti itu memiliki 9 faktor yang mempengaruhinya. Jadi keadaan Anda saat ini yang mengalami tidak ada penambahan berat badan ketika Anda menambah porsi makan, itu dipengaruhi oleh 9 faktor, ya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Oleh karena itu, ikuti terus video ini, saya akan tunjukkan kepada Anda
faktor-faktor yang mempengaruhi keadaan kesehatan seperti itu. Ya, tentunya jika Anda mengalami keadaan kesehatan seperti itu, perlu mengetahui penyebabnya atau faktor-faktor yang mempengaruhinya. Jika Anda mengetahuinya, Anda bisa mengenali diri Anda bahwa Anda sedang sakit, ataukah Anda dalam keadaan baik-baik saja. Ketika Anda mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keadaan kesehatan itu yang kita harus tahu. Ya, Anda harus tahu dan kita semua harus tahu bahwa semua faktor-faktor yang mempengaruhi keadaan kesehatan itu kita harus tahu supaya kita bisa mengenali diri bahwa kita dalam keadaan tidak baik-baik ataupun kita dalam keadaan baik-baik saja. Dengan cara apa? Mengenali faktor-faktor yang mempengaruhi keadaan kesehatan seperti itu tadi. Tidak ada penambahan berat badan kalaupun kita sudah makan banyak. Faktor yang pertama yang bisa mempengaruhi keadaan makan banyak tapi tidak berpengaruh pada peningkatan berat badan adalah keturunan. Itu faktor yang pertama. Ya, keturunan bukan hanya dia menurunkan, itu nanti yang akan diturunkan ke generasi berikutnya atau hidung mancung, hidung pesek. Tetapi badan kurus juga, penyakit juga, itu bisa diturunkan dari generasi sebelumnya. Jadi jika Anda sekarang ini tidak ada perubahan terhadap peningkatan berat badan dari cara merubah pola makan dengan porsi banyak dengan tujuannya bisa meningkatkan berat badan. Jika ini tidak berhasil, mungkin Anda salah satu penyebab adalah keturunan Anda. Coba lihat berapa generasi di atas Anda, orang tua Anda, ayah, ibu, kemudian kakek, nenek. Jika Anda dari garis keturunannya semuanya berat badan kurus, berarti Anda mempunyai gen kurus. Jadi kalaupun Anda makan banyak, badan Anda tetap kurus. Saya anjurkan jangan terlalu banyak merubah berat badan dengan cara mudah, yaitu dengan menambah porsi makan yang banyak. Saya anjurkan biarkan Anda makan dengan porsi sesuai dengan kebutuhan kalori Anda setiap hari. Jangan terlalu makan yang terlalu kenyang karena tidak baik juga buat kesehatan Anda. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi keadaan kesehatan yang seperti yang saya jelaskan, yaitu konsumsi alkohol. Sebab alkohol yang kita konsumsi, yang kita minum, dia masuk dalam tubuh dan diserap sampai sudah diserap dan diedarkan seluruh tubuh dalam peredaran darah, itu akan mengakibatkan menekan saraf kita. Jadi karena proses alkohol ini bisa menekan saraf, jadi kita juga bisa berpengaruh pada peningkatan berat badan. Tapi pengalaman saya banyak kan, saya lihat teman-teman saya yang banyak minum alkohol, kebanyakan gemuk. Saya tidak tahu apa penyebabnya. Mungkin saya katakan mungkin karena saya belum mengkaji lebih dalam tentang kesehatan mereka. Mungkin ada faktor-faktor lain, faktor-faktor penyakit lain yang bisa dengan minum alkohol itu bisa badannya gemuk. Kadang seperti itu. Mungkin juga alkohol dia memiliki kadar gula. Ketika kita minum alkohol, ada gulanya, ada manis-manisnya. Tanda bahwa di dalam alkohol, di dalam minuman keras yang minuman alkohol, memiliki glukosa. Ketika mereka minum dengan jumlah banyak, pasti
ya glukosanya banyak juga masuk. Ketika dia memiliki penyakit-penyakit yang tidak bisa merubah glukosa itu menjadi energi di dalam tubuh, ya maka dia bisa beredar ke sistem perdarahan glukosanya. Ya. Jadi tubuh kita tidak mampu merubah glukosa menjadi glukogen yang merupakan suatu energi tubuh kita. Ya, makanya dia tidak ada penambahan berat badan, ya, karena tubuh tidak mampu merubah glukosa menjadi energi. Faktor yang ketiga adalah kurang gizi. Ya, sudah pasti kalau terjadi kurang gizi pasti badannya kurus, ya, tidak ada penambahan berat badan, kurang gizi, ya. Sudah pasti itu, ya. Terus bagaimana dengan pola makan banyak terhadap orang yang kurang gizi? Bukankah ketika kurang gizi menambah porsi banyak makan, menambah, ya, dari porsinya sedikit-sedikit menjadi porsinya lebih banyak, bukankah itu lebih baik pada orang yang kurang gizi? Orang yang kurang gizi yang berkepanjangan itu dia memiliki komplikasi penyakit-penyakit yang bisa memberikan pengaruh terhadap peningkatan berat badan, ya. Misalnya dia mengalami kurang gizinya sudah menahun, artinya dia bisa mengalami komplikasi penyakit-penyakit yang lain yang bisa mempengaruhi keadaan-keadaan ketika dia makan banyak tidak ada peningkatan berat badan. Seperti apa penyakit-penyakit? Ya, salah satunya adalah penyakit DM, ya, diabetes mellitus tipe 1, atau karena kurang gizi dia bisa TBC. Ya, itu adalah TBC itu yang jadi komplikasi karena kurang gizi. Kenapa? Karena dia mudah terkena atau terinfeksi oleh bakteri tuberkulosis paru, Mycobacterium tuberculosis itu namanya. Nah, jadi ketika, ya, tubuh kita, ya, kurang gizi, ya, mudah sekali diserang oleh virus, diserang oleh bakteri, ya, seperti itu. Jadi mungkin salah satu kenapa ini jadi penyebab terhadap situasi kesehatan yang, ya, makan dengan porsi banyak tapi tidak menambah berat badan, ya, karena dia kurang gizi bisa mempermudah kita terkena oleh penyakit-penyakit lain. Jadi penyakit-penyakit lain itu yang mempengaruhi keadaan di mana kita tidak bisa meningkatkan berat badan dengan cara menambah porsi makan. Itu, ya. Ya, mudah-mudahan Anda bisa mengerti. Hanya dengan cara ini saya bisa memberikan informasi ini. Ya, mudah-mudahan saya berharap Anda bisa mengerti. Jika Anda mengerti, syukur dan bisa bermanfaat untuk Anda. Oke, kita lanjut. Faktor yang keempat, yaitu penyakit hipertiroidisme. Ketika kita mengalami hipertiroidisme, ya, tubuh kita menyebabkan tubuh kita mengalami peningkatan metabolisme tubuh. Ya. Jadi tanda-tandanya jika Anda mengalami hipertiroidisme adalah jantung berdebar-debar, berkeringat. Ya, jika Anda mengalami keadaan seperti ini, saya anjurkan segera pergi ke dokter yang biasa Anda kunjungi untuk berkonsultasi supaya Anda bisa mendapatkan pengobatan yang paling tepat. Faktor yang kelima adalah tuberkulosis. Saat tubuh terinfeksi dengan
kuman atau bakteri tuberkulosis, ya, tubuh kita mengalami peningkatan metabolisme, dengan tujuannya untuk melawan, ya, bakteri-bakteri yang menginfeksi tubuh kita. Ya. Tubuh ini memiliki kemampuan untuk kompensasi. Kompensasinya apa? Adalah dia meningkatkan metabolisme untuk melawan infeksi dari bakteri tuberkulosis. Jika kamu sudah mengalami keadaan, ya, batuk-batuk, ya, muntah darah, sering berkeringat malam, segeralah pergi ke dokter karena berbahaya untuk kesehatan Anda dan berbahaya juga untuk keluarga Anda, orang-orang yang terdekat di sekitar Anda, supaya Anda bisa mendapatkan pengobatan yang tepat, yang bisa disembuhkan. Ya, Anda bisa sembuh, orang-orang di sekitar Anda, orang-orang yang tersayang Anda tidak juga mengalami, ya, keadaan seperti yang Anda rasakan. Ya, karena TB mudah sekali untuk menularkan ke yang lain karena lewat droplet. Droplet adalah percikan-percikan yang kecil yang keluar dari mulut atau hidung kita saat kita batuk atau bersin. Ya. Lewat droplet-droplet itu bisa terbang dan menempel ke orang-orang di sekitar kita. Oleh karena itu saya anjurkan, ya, segeralah cepat untuk pergi ke pelayanan kesehatan karena pengobatan TB gratis sekarang, supaya Anda bisa mendapatkan pengobatan yang paling tepat. Faktor yang keenam adalah penyakit diabetes mellitus tipe 1. Ya. Keadaan penyakit seperti ini, tipe 1, ya, DM tipe 1 biasanya disebutnya DM tipe 1. Ya. Sepertinya dia, kalau kita sudah mengalami sakit DM tipe 1 dengan kekurangan insulin, ya, jika terjadi kekurangan insulin dalam tubuh kita, ya, tubuh kita tidak mampu untuk merubah glukosa menjadi energi. Ya. Jadi makanan-makanan yang kita makan, ya, terutama makanan yang mengandung glukosa tinggi, ya, seperti beras, ya, ubi-ubian, dan juga sejenisnya, ya, ketika masuk dalam tubuh, yang seharusnya insulin ini yang bekerja untuk merubah, ya, glukosa menjadi glukogen dan menjadi adenosin trifosfat, supaya tubuh kita bisa memiliki energi. Ya. ATP tadi itu yang siap untuk bekerja, ya, dari makanan diserap, bisa merubah makanan itu, ya, glukosa itu, supaya bisa menjadi energi buat kita. Ketika kekurangan insulin, maka terjadilah ketidakmampuan tubuh untuk merubah glukosa itu. Akhirnya apa? Glukosa di dalam tubuh kita mengalami peningkatan. Makanya ketika Anda mengalami sakit DM, ketika diperiksa dulu darahnya pasti meningkat, ya, karena glukosa tadi dia beredar dalam pembuluh darah karena tubuh kita tidak berhasil merubahnya untuk menjadi energi. Kenapa orang DM selalu merasa lelah? Ya karena di situ. Dan terapinya adalah suntik insulin, ya, injeksi insulin dalam tubuh kita, membantu tubuh kita, ya, masukkan insulin eksternal masuk ke dalam tubuh supaya tubuh memiliki kemampuan untuk merubah glukosa menjadi glukogen yang bisa dipakai sebagai energi di dalam tubuh kita. Artinya ketika tubuh bisa merubah glukosa menjadi energi di dalam darah kita, ya, tidak mengalami peningkatan glukosa, kadar glukosanya normal, ya. Ya,
kondisi ini ya membuat kamu biar kamu juga makan banyak, tidak akan menambah berat badan. Ya, ini saya jelaskan DM tipe 1 ya, karena dia akan kurus. Kalaupun DM, kebanyakan Anda mungkin merasa orang yang penyakit DM itu gemuk. Ya. Iya, ada tipe-tipe DM, tapi saya di sini tidak mau menjelaskan ada berapa tipe DM ya. Saya hanya mau menjelaskan keadaan-keadaan yang tidak merubah ya, keadaan kesehatan kita yang tidak ada perubahan peningkatan berat ketika kita makan dengan porsi banyak. Faktor yang ketujuh adalah sering begadang. Ya, keseringan ya malam hari ya, tidak tidur lebih cepat ya, hal ini harus dihindari oleh kita semua. Dari kebiasaan ini yang menjadi penyebab ya kita atau Anda yang sedang ya, mengalami tubuh kurus ya. Kalaupun Anda ya berusahanya untuk merubah dari keadaan tubuh kurus menjadi agak gemuk dengan menambah porsi makan, tetap susah untuk berhasil jika Anda memiliki kebiasaan untuk begadang ya. Jadi cepatlah tidur di malam hari ya paling cepat ya paling lambat ya Anda boleh tidur jam 11.30 ya waktu setempat. Kenapa sampai begadang ini bisa berpengaruh pada keadaan kesehatan ya, tidak bisa menambah berat badan ketika Anda makan dengan porsi banyak, karena begadang ini bisa mempengaruhi dalam proses penyerapan di dalam usus kita ya. Jadi ketika Anda istirahat ya, tentu proses penyerapan ya sari-sari makanan atau nutrisi-nutrisi yang baik untuk tubuh kita di malam hari ya, bisa berjalan dengan baik ketika Anda ya, dalam keadaan istirahat yang baik pula. Oleh karena itu saya anjurkan untuk Anda saat ini hindari kebiasaan untuk ya selalu bergadang di malam hari. Faktor yang ke-8 yaitu peradangan usus. Ya, biasa disebut IBW, inflammatory bowel disease. Ya, terjadi peradangan pada usus. Keadaan peradangan usus ini bisa menyebabkan ya, penurunan, bahkan mengalami penurunan berat badan. Ya, jika kita mengalami peradangan pada usus, tandanya seperti sering diare ya. Kalau kita sudah sering diare, bukan saja ya, berat badan tubuh kita stabil atau tetap, bahkan mengalami penurunan. Ya, sudah jelas ya, ketika usus yang merupakan sebagai organ yang bisa menyerap nutrisi dari makanan yang kita makan. Ya, ketika dia meradang, ya tentu mengalami disfungsi untuk menyerap segala macam nutrisi yang ada dalam makanan yang kita makan. Ya, tentu mengalami ya berpengaruh besar terhadap peningkatan berat badan kita. Ya, kalau memang kita sebelumnya kurus, ya, kita merubah keadaan kurus itu menjadi gemuk dengan cara menambah porsi makan, ya tentu tidak bisa tercapai karena usus Anda tidak berfungsi dengan baik karena mengalami peradangan yang disebut dengan atau istilah medisnya IBD, inflammatory bowel disease. Faktor yang ke-9 adalah kanker. Kanker adalah salah satu faktor yang bisa menyebabkan ya makan banyak tapi tidak menambah berat badan kita. Ya, badan kita tetap kurus. Karena apa? Kita tahu bahwa kanker itu sebenarnya satu parasit ya. Jadi nutrisi-nutrisi yang kita makan ya, sel-sel kanker itu dia makan ya. Jadi tubuh kita atau organ-organ lain yang
paling vital tubuh kita ya mengalami kekurangan makanan, ya sel-sel yang mengalami kekurangan makanan karena diambil oleh sel-sel kanker tadi. Ya, makanya tubuh kita, tandanya itu kita bisa lihat ya kankernya ya tumor. Kanker itu artinya tumor ganas. Ya, tumor ganas itu semakin besar dan tubuh kita semakin kurus. Ya, itu tandanya. Karena apa? Ya, karena makanan yang kita makan itu ya sari makanan, ya, vitamin, nutrisi semuanya sel kanker yang makan, sel kanker yang gunakan di dalamnya, yang akhirnya tubuh kita mengalami kekurangan nutrisi. Ya makanya penderita kanker ya mengalami penurunan berat badan ya, karena sel tubuhnya ya baik sel organ-organ di dalam otot semuanya kekurangan karena sel kanker yang menyerap sari-sari makanan itu. Ya artinya ya tubuh kita ini sebagai makanan dari tumor. Jelek sekali ya. Memang tumor ini ya, sangat merugikan untuk kita ya. Parasit dia makan, tumor itu makan dari makanan kita ya. Namanya parasit, dia harus hidup di dalam ya, di dalam tubuh yang hidup. Oke, baik sahabat Gesering, demikian saja pembahasan kita kali ini. Jadi jika Anda mengalami keadaan kesehatan itu ya, tubuh Anda ya tidak mengalami perubahan berat badan ketika Anda merubahnya dengan cara menambah porsi makan ya, jangan terlalu, mungkin Anda berpikir bahwa ketika saya mengalami keadaan kesehatan seperti ini ya, saya ini baik-baik saja. Jangan, ketika saya sudah sampaikan ya beberapa faktor yang mempengaruhi keadaan kondisi kesehatan itu ya, Anda bisa mengenali ya, kenapa saya tidak bisa gemuk ketika saya sudah makan banyak. Anda bisa mengenali diri ya, mengenali oh ternyata saya ini punya sakit seperti ini ya. Jika Anda tidak mengetahui faktor-faktor penyebabnya, Anda pasti merasa saya ini baik-baik saja, dan keadaan itu akan berada terus dalam diri Anda. Oke, baik sahabat Gesering, mudah-mudahan apa yang saya bagikan kali ini bisa bermanfaat dan bisa dipahami. Jika Anda merasa ya bermanfaat apa yang saya bagikan ini, silakan bagikan kepada saudara-saudara Anda, kepada sahabat, kepada orang yang tersayang Anda. Siapa tahu mereka bisa merasa manfaat dari apa yang saya berikan ini. Demikian saja apa yang saya jelaskan ini. Ya, sampai jumpa di video selanjutnya, dan jangan lupa ya subscribe channel ini biar saya lebih semangat lagi untuk memberikan informasi kesehatan untuk Anda. Sampai jumpa dan salam sehat untuk kita semua.